الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul kembali. Yang mudah-mudahan setiap pertemuan kita bisa mengambil hikmah dari berbagai macam keterangan yang disampaikan, baik melalui ayat-ayat Allah Al-Quran ataupun hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, sebagaimana yang sering disampaikan, apa yang telah kita dapat kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Tenang yesnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, telah ngarate seriusnya mengijalnya. Kamana kamari? Ya. Baik, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang minggu kemarin disampaikan ya. Nah, ini lengkapnya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasihulwan. Kemarin mungkin selintas, pada sore hari ini kita coba untuk lebih dalam ya. Mudah-mudahan semua kita telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau. 5 cara menjadi orang takwa. Menjadi orang yang bertakwa berarti harus ada beberapa tahapan yang mesti kita lakukan. Nah, yang pertama, agar kita menjadi orang yang takwa menurut beliau itu adalah mu'ahadah. Yang kedua, muraqabah. Kemudian yang ketiga, muhasabah. Yang keempat, mu'aqabah. Dan yang kelima, mujahadah. 5M nya. Pamia agama 5S. Ayo mah 5M. Mu'ahadah, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, mujahadah. Apa yang disebut dengan mu'ahadah? Mu'ahadah itu adalah suatu janji atau komitmen untuk menjalankan kebaikan dan menghindari keburukan. Ini yang pertama. Jadi insya Allah kita akan sampai pada derajat takwa manakala kita sudah berkomitmen untuk menjalankan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Ini seringkali melibatkan niat untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Kemudian ada juga yang mengartikan muahadah itu adalah membiasakan diri untuk melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang buruk atau amal-amal yang tidak soleh. Arisa balik soleh now. Ya, abang soleh jadi salah. Ya, sabalik soleh mah toleh kuto toleh. Aya nu namina toleh. Enggak gengkos sedaku soleh. Nah, sebab toleh mah sabalik tina soleh. Ya, jadi kalau soleh berarti apa? Solaha teh
melakukan berbagai macam keberesan. Beres alamun toleh mah sabalik tina soleh. Berarti yang dilakukan itu adalah ya yang akan menimbulkan berbagai macam keburukan. Nah itu toleh. Nah, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Itu makna yang kedua, arti yang kedua. Makanya ada salah satu hadis yang diterima dari Abi Musa Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi bersabda, ta'ahadul Quran. Perhatikan nih, ta'ahadul Quran, biasakanlah kalian membaca Al-Quran. Berarti keresahan. Ta'ahadul Quran, biasakanlah kalian membaca Al-Quran. Biasakanlah kalian untuk menghafal Al-Quran. Terus biasanya, bahkan orang mah lebih biasa tinimang maca WA. Ya, terus biasa itu orang baca Quran, insya Allah ya. Ta'ahadul Quran, biasakan kalian membaca Al-Quran. Nah, kenapa Rasul sampai menyatakan demikian? Jadi bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa kalaulah kita jauh dengan Al-Quran? Bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa kalau tidak mengenal Al-Quran? Makanya ta'ahadul Quran, biasakanlah kalian membaca Al-Quran. Seayat, 2 ayat, 5 ayat, langkung saya. Lamun dikeureuy sehari 5 ayat, sehari 5 ayat, ya. So, kumalamun 200 ayat sadinten dibaca lebih baik. Ngan abdi mah 200 ayat teh kanggo sasasiheun, kenging teh. Acigana mah kenging wae nya. Salila maca da bakal leuwih alus tinimbang jalma anu teu maca. Ya. Ta'ahadul Quran, biasakanlah kalian membaca Al-Quran. Nah, Nabi sampai bersumpah, fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Nah, kenapa di setiap atau di sebagian keadaan Rasulullah itu ya sampai bersumpah? Artinya ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Sehingga beliau mengatakan fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, lahuwa asyaddu tapassiyan minal ibili fi uqulihi. Hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas dari seekor onta dari ikatannya. Tah, sok geura ya. Orang raraos kan. Jadi lamun urang geus apa terus tara dibaca deui. Kata geus sok lempeng poho deui. Laras teh. Untung urang mah teh aya nu. Sana sedikit ya. Nah, jadi kalau kita sudah menghafalkan 1 ayat, 2 ayat atau 1 surat, kemudian kurang di murojaah atau tidak lagi di murojaah, nah maka Rasulullah sampai menyatakan lahwa asyaddu tafasiyan minal ibili fi uqulihi. Hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas dari seekor onta dari ikatannya. Nah, makanya itu ya, untuk senantiasa ta'ahadu, membiasakan. Pokoknya ada jadwal lah ya. Setiap waktunya atau di setiap harinya kita untuk membaca ataupun memurojaah hafalan-hafalan Al-Quran. Nah, ini makna yang kedua.
Jadi muahadah diartikan membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Satu. Nah, itu muahadah. Kemudian yang kedua itu adalah muraqabah. Kita akan sampai pada derajat takwa manakala kita muraqabah. Apa yang disebut dengan muraqabah? Muraqabah itu adalah kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap tindakan dan pikiran. Itu muraqabah itu. Sadar yen urang teh ditinggal ku Allah, sadar Allah mengawasi kita. Sadar bahwasannya kita tidak lepas daripada penglihatan Allah. Ini berarti selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga seseorang berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Eta ya sampainya pada derajat takwa. Jadi kalau tidak berbuat baik, nah maka ada rasa takut dalam diri. Ternyata Allah senantiasa melihat, mengawasi apa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, maka dosa itu akan dijauhkan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu senantiasa mengawasi. Maka pantas ya Dr. Nasih Ulwan ini memberikan satu konsep untuk sampainya pada derajat takwa itu adalah ketika ada muraqabah dalam diri. Ya. Nah, makanya umumnya orang mau wani migawe dosa lamun keur bareng jeung batur. Leres teh? Leres teh? Nya lamun batur nage tara migawe dosa. Tapi mah ada lamun sok migawe dosa berarti bisa jadi babarengan migawe dosana. Iya. Tidak akan pernah terjadi perbuatan dosa kita lakukan ketika banyak orang yang melihat kita. Ketika banyak orang yang memperhatikan kita. Ya, leres ya. Ya kecuali yang nanti anu nyurenan susulumputan kan gitu ya. Kecuali gitu kan ya orang yang menunggu orang lain itu kurang sadar diri ya, karena dicopet kan gitunya, karena itu teh mau kejadian nyopet gitu kan namun ya ya lalu teh anu rek dicopet teh ngan saukur sorangan dan biasana copet mah sok keur loba jelma laresnya nya ada mau kejadian gitu nyopet ya lamun gitu kan anu rek dicopet nanti sorangan. Nah kecuali eta ya. Tapi kalaulah kita bersama dengan orang lain kemudian kita hendak melakukan dosa, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena ada yang mengawasi. Nah anu bahaya mah nalika orang keur sorangan komo wae namanya terus ya wae nama rek migawe dosa gitu kan di mana wae ge padahal orang keur sorangan eta bakal bisa. Nah disinilah pentingnya gitu kan harus ada apa muraqabah barigu goleran ya. Tadi namanya orang teh rek ningali Quran teh dinu HP. Jadi rek maca Quran teh dinu HP. Bari jeung gogoleran. Ya. Nah, niat mah geus kitu. Tapi ari pas palebah eta HP dibuka jotoro-jot teh anu matak naon? Pantis mah apal wow segala. Oh betul. Ya. So kira ya. Nah jadi sering disampaikan untuk masa-masa sekarang nya ai baheula mah rek migawe dosa nu kitu teh kudu indit heula gitu kan ke tempat khusus. Ke tempat khusus. Ya. Ayeuna mah teu kudu indit heula ka tempat anu geus di naon teh tangkukeun nya. Pikeun migawe dosa nu sapertos kitu teh ayeuna mah gampang.
bari jeung gogoleran ya, nempoan HP kan gitu. Nah cenah eta teh siga pengalaman babarengannya pengalaman babarengan, nauzubillah ya. Nah tapi ini untuk menggambarkan keadaan sekarang ya. Nah maka disinilah pentingnya kita memiliki muraqabah ini, kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap tindakan dan pikiran. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah sehingga ketika seseorang berusaha untuk berbuat baiknya, seseorang itu berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Nah ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran nih, surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 220. Allazi yaraka hina taqumu, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan untuk yang lainnya, bahwa Allah itu akan senantiasa melihat kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah ini muraqabah nih. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Soknya kurang sasarangan sing dugi ka dieu teh. Yan Allah teh as-sami, as-sami artinya mendengar, al-alim artinya mengetahui. Ya. Nah, jadi kalau sampai pada kajian tauhid, mungkin ada di antaranya yang akan bertanya kepada kita. Kan Allah teh maha melihat, Allah teh maha mendengar, ya. Allah itu maha segalanya. Allah maha melihat. Berarti lamun kitu mah Allah teh gaduh soca. Ari Allah gaduh soca teh. Cing. Ari ningal kunaon? Ketika melihat memakai apa? Kan mata. Upami gitu berarti Allah teh gaduh soca. Allah teh maha mendengar. Kalau begitu Allah punya telinga. Jawabannya kumaha? Upami aya nu naon naros-naros gitu. Ya jawab saja. Iya, Allah itu punya telinga. Allah itu punya mata. Tapi ingatkan, ya, mata dan telinga Allah sudah barang tentu akan beda dengan mata dan telinga makhluknya. Ya. Tak kadinya. Nah, makanya lamun dibandingkan sok geura aya tukang anu nyieunnan baskom. Cing ari tukang baskom bakal sarua teu jeung baskomna. Baskom teh bakal sarua jeung nyieunnan teh. Nah gitu we. Ya. Jadi kalau Khalik atau Allah sebagai Khalik maha mendengar, maha melihat, maka Allah itu punya mata, Allah itu punya telinga. Tapi mata dan telinga Allah itu pasti akan berbeda dengan makhluknya. Nah, sampai sana ya. Nah, supaya ya kita lebih memahami innahu huwas samiul alim, bahwa Allah itu yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Nah, itu muraqabah. Nah kemudian yang ketiga, muhasabah. Apa yang dimaksud dengan muhasabah? Muhasabah itu adalah proses introspeksi atau evaluasi diri. Muhasabah ini adalah langkah untuk menilai tindakan dan perilaku yang telah dilakukan, serta merenungkan apakah sudah sesuai dengan prinsip atau ajaran agama. Ya, sok sering-sering orang teh ngemutan, sering-seringnya mikiran naon anu tadi siang diucapkeun, naon anu tadi siang dipigawe, tah nalika gitu kan samemeh urang peureum teh eta heula. Ya, introspeksi kemudian evaluasi.
bilih gitu kan, aya anu diucapkeun ku urang matak nganyerikeun batur, ada gitu kan yang kita lakukan itu merugikan orang lain, ya. Nah ini makanya di salah satu penjelasan ya menurut Imam Ibnul Qayyim, orang yang sering-sering muhasabah diri ketika di dunia, maka dia akan ya mendapatkan hisaban yang enteng di akhirat kelak. Sebab itu orang sering-sering ya untuk introspeksi, kemudian mengevaluasi diri kita. Nah, di surat Al-Haqqah ayat 18 Allah menyatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Yo sakali deh nya urang raraoskeun ya. Urang raraoskeun kan itu. Ternyata apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita lakukan, semuanya itu sudah ada catatannya. Nah ini surat Al-Haqqah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Sok ya, tos kabayang jajan. Ya nina hiji kaayaan engke teh bakal kieu. Naon disumput-sumput ku urang engke mah sadayana bakal nemra. Apa yang kita sembunyikan pada saat ini, nah maka di masa yang akan datang itu semuanya akan ya terlihat dan akan ada hitungannya di hadapan Allah. Nah makanya sekali lagi ya sering-seringlah kita untuk muhasabah. Kata Ibnu Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab terus diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Ya. Nah, sok taeta nu katilu muhasabah. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan muaqabah. Nu kamarinya. Nah, diemutkeun deui ya, muaqabah itu gampang nama membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang terlewatkan. Ya, kartos membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang terlewatkan. Nah, di dia mah ya atau di sini bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau dosa. Sing ya pamikamari kan Umar mah katinggalin sholat asar berjamaah kan etanya. Nah, apakah itu jadi penyesalan bagi Umar? Ternyata lebih-lebih kan gitu. Aduh kata Umar mah ya aya kahan deul dina dirina. Ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa ya sholat berjamaah asar itu sampai ketinggalan. Padahal kalau saja dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh Umar pada saat itu dengan kebunnya, maka tidak lebih baik ya daripada melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Jadi kakantun teh Umar teh emutiannya kamarinya. Nah kemudian kata Umar, karena inilah yang membuat aku terlena, inilah yang membuat aku lalai. Nah maka ya pada saat ini juga kebun ini akan aku wakafkan kepada Rasulullah SAW. Nah itulah ya membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang terlewatkan. Kurang tos gitu tacan. Kurang pas gitu tacan. Asa teh acannya. Terus gitu kan aya amal soleh kakantun teh nya enggeus. Ya. Nah, kemudian tidak ada beban dalam diri kita.
sakedik oke gitu kan sugan ngarasa lebar kan aduh boy teu ngaji aduh boy teu maca Quran aduh kan gitu tak seura aduh nanti kualatan ada amal soleh yang terlewatkan kurang gitu teh insyaallah gitunya ya. Nah upami gitu apa gantinya dari amal soleh yang seharusnya kita lakukan ya kemudian terlewatkan. Nah kalau Umar mah ya ketika ada amal soleh yang terlewatkan maka beliau menggantinya dengan amal soleh yang lain, bahkan amal soleh sebagai gantinya itu lebih baik dari yang terlewatkan. Nah itu muaqabahnya. Nah di dalam ajaran Islam orang baik adalah orang yang manakala berbuat salah bersegera mengakui dirinya salah. Dalamun kiamat aya jalminu salahnya. Bakal aya mau jalminu salah. Nah, kenapa? Karena tinggal orang baik adalah orang yang manakala berbuat salah bersegera mengakui dirinya salah. Tah teh nu salah teh geuningan hade. Lamun naon? Nah, lamun kaditu nate mengakui bahwa dirinya itu telah berbuat salah. Tapi ayat teh jalmi anu kitu tah eta nu jadi masalah. Ya, nalika migawe salah terus sadar yen manehna teh salah. Asa jarangnya. Nah, jarang sabab ya lamun geus biasa migawe salah, nah maka jalma teh moal nganggap deui eta teh hiji kasalahan, tah eta bahayana. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita untuk membiasakan diri melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa, maka kita akan menganggap biasa, sehingga kesalahan itu tidak akan lagi dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah, makanya orang-orang yang seperti inilah kiranya yang mungkin itu tidak akan mendapatkan pintu untuk bertaubat. Kenapa? Tadi karena dia sudah menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang lumrah, biasa tah pikeun migawe kasalahan teh kitu. Bahayanya pamitos gitu. Nah, oleh karenanya di sini itu disebutkan orang baik adalah orang yang manakala berbuat salah bersegera mengakui dirinya salah. Nah, makanya ada doanya. Pernah disampaikan nggak? Allahumma alni minal ladzina idza ahsanu istabsaru. Yang pertama nih, ya Allah jadikan aku ketika aku berbuat baik istabsaru, maka aku bergembira. Cing, merasakan itu enggak? Jadi lamun orang midamel saya teh orang teh aduh atoh gitu. Nalika orang midamel amal soleh teh seneng kedah nama kitu eta teh. Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanu istabsaru. Ya Allah jadikan aku ketika aku melakukan amal kebaikan istabsaru, maka aku merasa senang. Wa idza asa'u istaghfaru, dan apabila aku melakukan keburukan maka ya istighfaru, aku bersegera untuk beristighfar. Eta doana tah pantisnya eta apa Arab nama Indonesia na we heula tuh. Ya Allah jadikan aku sebagai orang yang manakala melakukan kebaikan aku merasa bergembira, dan ketika aku melakukan keburukan aku bersegera untuk beristighfar. Gitu ta ya. Nah makanya tadi yang menjadi pertanyaan itu, apakah ketika kita melakukan kebaikan kita merasa bergembira atau sebaliknya? Tong tepi-tepi atuh ayeuna we ayeuna ya. Kan urang teh tiasa ngaos teh. Bungah teh gitu kan nalika urang tiasa ngaos siga kieu. Bungah teh. Nu laras. Kali ya. Ya. Jujurnya urang teh bungahnya. Kena bungah we heulanya. Ya. Jadi tong jauh-jauh jangan jauh-jauh lah. Ketika kita melakukan amal ini, apakah kita merasa gembira gitu kan dengan ini atau tidak? Ya, atau sebaliknya,
ketika kita melakukan hal ini teh justru aduh menit betah ngaji teh ya da lamun kitu mah geninnya langkung saya teu ngaji da nya rese nya upamina ieu mah upamina kan tapi da insyaallah urang mah ya merasakan sesuatu ya di mana kita bergembira kan dikarenakan bisa melakukan kebaikan. Nah, ketika melakukan keburukan, hendaklah kita untuk beristighfar. Nah, makanya ya, salah satu hadis Rasulullah pernah menyatakan kan, kalaulah kalian merasa senang dengan amal kebaikan yang telah kalian lakukan dan kalian merasa tidak enaknya, tidak senang dengan keburukan yang kalian lakukan, fa anta mu'minun, maka engkau itu adalah sebagai orang yang beriman. Tuh gitu ya. Nah, makanya yuk orang taroskeun deui gitu kan karena diri orang. Kalau kita sedang berada ya pada kebaikan, apa gitu kan perasaan kita di saat itu? Kalau merasa senang, merasa bahagia ya, maka itu salah satu ciri bahwa kita sebagai orang yang beriman. Tapi ketika kita ada dalam satu amal kebaikan, kemudian diri ini tidak gitu kan bisa menerimakan keadaan seperti itu, ya jauh daripada kesenangan dan jauh daripada kebahagiaan, kade eta jadi catatan, ya. Nah, sebab orang yang beriman itu adalah mereka akan merasa senang dengan kebaikan yang telah dia lakukan, kemudian merasa ya berat ketika dia melakukan berbagai macam keburukan. Nah itu ya muaqabah. Jadi sekali lagi orang baik adalah orang yang manakala berbuat salah bersegera mengakui dirinya salah, kemudian bertaubat dalam arti kembali ke jalan Allah dan berniat ya dan berupaya kuat untuk tidak akan pernah mengulanginya ya untuk kedua kalinya. Tah, nu saya mah nu kitu. Jadi sakali ini ya patarosanana mending urang teh lempeng dina kayaan bener atawa kitu kan ya pernah migawe kasalahan bari jeung terus taubat ka dituna. Mending nu mana? Ya rada hese ya. Mending nu mana Bantis? Ya, nah kenapa mending nu kadua? Sebab ya, tidak ada orang yang kemarin kan Ustaz disampaikannya, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang suci, gitu kan, bersih dari kekurangan dan kesalahan. Jadi kalaupun ada orang ya yang mengaku-ngaku bahwa dirinya itu tidak pernah berbuat dosa, maka ku ngaku na oge eta teh geus dosa. Kitu ada teh. Makanya kata Nabi ya sebaik-baik orang yang melakukan dosa yaitu yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam sebuah keterangan yang lain ya Allah justru gitu akan mengganti ketika ada satu kaum yang dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa, kan gitunya, pamit telepatnya nanti dikoreksi. Nah, kemudian Allah ganti dengan satu kaum di mana ketika kaum itu melakukan dosa, tapi kemudian lantas bertaubat kepada Allah. Ya, nah makanya karena memang kita ini bukan ya yang sempurna dan karena memang kita ini bukanlah makhluk yang sempurna, ya alangkah lebih baik ketika kita melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Nah makanya saudara Nabi kuma kullu bani Adam khotoun. Ya. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan.
Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik kan orang yang melakukan kesalahan ya adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi untuk nomor 4 ini sekali lagi lah saling mengingatkan ya, ketika ada amal soleh yang terlewatkan, sok gentos atau ku amal soleh nusanes yang ya bisa jadi mungkin yang seimbang atau yang lebih baik dari yang kita tinggalkan. Itu muaqabah. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, itu ada yang disebut dengan mujahadah. Apa yang disebut dengan mujahadah? Usaha yang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu dan segala bentuk godaan. Eta mujahadah. Ini adalah perjuangan dalam mencapai kebaikan dan kedekatan kepada Tuhan. Mujahadah, ya. Nah, bersungguh-sungguh. Nah, oleh karenanya, ketika kita ingin disebut sebagai orang yang mujahadah, berarti kedah ayat cirina. Cing cirina naon teh? Sehingga kita ini pantas disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai macam perintah daripada Allah. Nah, kalau kita lihat isyarat daripada Rasulullah, ya, kita akan disebut sebagai orang yang mujahadah. Pertama, ketika ada kemauan dalam diri untuk melaksanakan sholat malam. Dan itu jadi ciri bahwa kita ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ya seluruh perintah daripada Allah. Nah, kenapa ya cirinya itu dengan melaksanakan sholat malam? Nya pangintennya puntennya aing ngalakonan sholat di waktu-waktu tertentu mah eta tos biasa. Tapi ketika kita harus bangun di waktu malam, kemudian untuk melakukan ibadah, wah eta teh sesuatu yang sangat berat. Makanya lamun tiasa orang midamelna eta jadi ciri yang kita ini adalah sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Tuh, ya. Satu dengan sholat malam. Yang kedua dengan apa? Yang kedua, ya, ketika kita ingin disebut sebagai orang yang bersungguh-sungguh, itu adalah dengan melaksanakan saum-saum yang sunnah. Cobi itu, ya. Larasnya, hanya ada hari kudu migawe saum sunnah mah berat nanti luar biasa. Kalau bulan Ramadan mah kan tidak jadi masalah. Kenapa? Nah, karena yang lain pun melaksanakan. Terus ya, jadi itu berat. Nah, da batur ge migawe. Tapi lamun urang ayeuna kudu ngalaksanakeun saum sunnah sok gara. Ya. Batur balak kecerakan nyeblak, ayo urang saum. Eta teh berat nanti luar biasa. Ya. Bahkan ya grup ETSA akhirnya aya grupna kan. Nah, dina dinten Senin teh yuk urang ngarujak sok gara. Ayo urang keur saum, mending batal mending. Nah, makanya ketika kita melakukan saum sunnah, ini jadi bukti akan kesungguh-sungguhan kita dalam mewujudkan perintah-perintah Allah. Ya, tuh nanti sholat tungi, saum-saum sunnah, terus naon deui tah? Pokoknya mah yang tidak menjadi keumuman kayak gitu. Ketika banyak orang meninggalkannya, sedangkan kita yang individu yang senantiasa melakukannya. Eta ciri-ciri mujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Nah, oleh karenanya di sini sekali lagi usaha yang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu dan segala bentuk godaan. Ini adalah perjuangan dalam mencapai kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah menyampaikan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, eta lah ya. Sok we ayeuna mah urang masing
benar-benar ya bersungguh-sungguh, cek Sunda nama sok sing soson-soson, nanti Allah akan berbuat ya sesuai dengan keseriusan kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan keseriusan kita ketika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nanti kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami ya, yang mungkin akan didapatkan oleh dirinya ketika tidak didapatkan oleh orang lain. Taeta balasan di Allah. Yang terpenting, perlihatkan ke hadapan Allah mujahadah kita, kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan apa yang Allah inginkan, kesungguh-sungguhan kita ya dalam meninggalkan apa yang Allah larang. Nangke aya buahna. Apa buahnya? Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Iyanya eta upami kita kan orang tos dipikanya ku Allah ya, ketika kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kemarin-kemarin kan sudah disampaikannya terus ya, kita tidak cukup hanya mencintai, lebih daripada itu kita harus menjadi orang yang dicintai. Kartos ya. Nah, karena dengan mencintai kadangkala bisa jadi hanya bertepuk sebelah tangan, tapi ketika dicintai nah makanya tidak cukup hanya mencintai, tapi kita pun harus menjadi orang yang dicintai. Nah, eta salah sawias buktosna ya, salah satu bukti bahwasannya ketika kita bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kami kata Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi tongsian lah ketika kita menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, kita akan senantiasa dilindungi, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadis-hadis yang telah disampaikannya pada pertemuan yang lalu, kata Allah sendiri menyampaikan kepada Nabi ya, Yabna Adam, wahai manusia, sempatkanlah kalian untuk melakukan ibadah kepada Allah. Awas ya. Nah, jadi bahasa nate sempatkanlah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi lamun kitu aya jalma anu teu sempet keur midamel atau untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sempatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Yang mungkin itu hadisnya. Ya, ketika kita menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, janji Allah bagaimana? Aku akan penuhi dada-dada kalian dengan kecukupan. Aku akan penuhi dada-dada kalian dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Ya, karaos sing tos ngaraos ke. Jadi ketika kita mencari nafkah, kalau gitunya puntennya ya, kalaulah kita dihitung-hitung ternyata aduh ya cukup nate kita kan kersoranganan upamina ya, kemudian kita menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang dekat kepada Allah. Cing naon anu karawas ke kan tadi dia etang-etang mah itu cukup kersorangan, padahal di imah teh aya istri, di imah teh aya anak, bahkan ya kadangkala orang tua gitu kan ikut dengan kita, tapi daya nu karaos cukup aja cukup. Nah didinya ya kita harus sudah bisa membuktikan
benarnya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sempatkan diri kalian untuk melakukan ibadah, aku akan penuhi dada-dada kalian dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kefakiran kalian. Tapi kalaulah kalian tidak menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, apa yang terjadi? Kata Allah, aku akan tutupi dada-dada kalian dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiran kalian. Ternyata bahayana, ya. Burang penting digawe teh, aya teu cukup teh. Kadang-kadang di teangan, berang di teangan, penting di teangan, kan gitu. Nah, dengan aikeur berang hungkung neangan mah teu cukup. Tambahan yang penting ge nepikeun ka teu sare, kan gitu. Ya. Bari jeung sul itu jeung ieu tidak mau untuk beribadah kepada Allah. Ternyata kata Allah sendiri, aku akan tutupi dada-dada kalian dengan kesibukan. Dah eta. Sibukna luar biasa. Dunya. Sibukna luar biasa. Ya. Aya nu kitu tong Malaysia? Ya, ayana tong di dieu eta makeun weh di luar di ditu lah. Ya. Di dia mah cukup nya. Ya. Pagi sore gitu kan, pulang malam. Hanya angkat enjing-enjing logika soal. Ya nu gitu. Sebenarnya teh aya. Tapi tong hariwa, hari daek ngaji mah. Tong hariwa aman insyaallah. Dan janji Allah mah tidak akan pernah gitu. Kalau tidak akan pernah mengingkari janjinya. So, pokoknya mah sing daek we ibadahna. Keun urusan kami nya, memberikan kecukupan, kami tutupi kefakiran. Tapi lamun wani eta nangtangna gitu kan, ku teu daek ibadahna, wayahna nya sibukna luar biasa, tapi jauh tina jauh tina kecukupan. Ya. Nah, mudah-mudahannya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena ya tidak menjadi perhatian banyak orang. Pokona mah eta we nu di teanganna teh keun bae bari jeung teu salat oge. Nya. Keun bae lah bari jeung teu itu jeung teu ge. Anu penting mah anu penting mah eta. Bari jeung teu anu teu kapangih-pangih eta da nya. Ya, bahkan ti Senin nepikeun ka Senin deui eta teh. Ya, beurang jeung penting teh beak bagaimana. Keung ningali lagi ya. Ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah Allahnya senantiasa mencukupkan rezeki kita. Allah senantiasa mencukupkan segala yang menjadi hajat kita. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi kita termasuk golongan orang yang mau menerima kemuliaan di sisi Allah, yaitu dengan melaksanakan berbagai macam perintah daripada Allah, ibadah ke Allah, ya taat gitu kan ke Allah. Kan sisi gigir nama ulah jadi urusan orang. Lamun eta jadi urusan orang, kadang kala mah eta teh ku Allah teh dicukupkeun teh. Ya, kenapa? Karena kita ikut mengatur apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Ya, Allah mangan saukur marentahkeun sok we ibadah lah. Keun urusan mulaina mah urusan kami kan gitu. Tah urang mah sok tibalik nya. Rese ngurusan perkara anu jadi urusan Allah gitu. Makanya ya wayahna we gitu. Ya kalau hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ya kita atur sendiri kan gitu. Ya. Padahal kan apa sih adanya ungkapan pernah kan disampaikannya ya. Ya, usaha itu hanya sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki daripada Allah kan itunya. Usaha mah salah satu sebab. Artinya apa? Rezeki daripada Allah bisa jadi
tidak datang dari apa yang sedang kita usahakan. Beres ya? Kan ya karaos eta teh. Nanti siga tadi teh cek Mang Ija. Padahal mah teh beurang peuting, nah da balik ka imah teh anger teu mau naon kan gitu ya. Nah, jangan heran. Kenapa? Karena ya rezeki itu bukan ditentukan karena apa? Karena pendidikan kita. Leres ya? Nya, karena ya diantawisna anu teu sakola-sakola acan. Tapi bawahanna kumaha? Dokter Anes, insinyur, nya. Aya teh nu kitu. Nya bosna mah teu sakola-kola acan eta teh. Tapi eta bawahanana cobi teh. Ya. Aya insinyur. Jadi tukang naon teh? Tukang insinyur. Ya. Nah itu. Nah itulah masalah rezeki. Ya. Yang terpenting bagi kita berusahalah ya dengan apa? Disertai ibadah kepada Allah. Ya, janji Allah tadi ya Allah akan ya mencukupkan karena Allah apa? Nah, tadi teh ya menutupi atau non tadi teh bahasanya boleh ya jadi Allah akan memberikan kecukupannya, kemudian menutupi kefakiran kalian. Nah rekan-rekan sekalian, itulah mungkin ya 5 cara menjadi orang yang takwa menurut Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Nah mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari penjelasan beliau, sehingga pada akhirnya ya dengan takwa itulah menjadi sesuatu yang diharapkan oleh kita. Kenapa? Nah karena Allah dan Rasulnya senantiasa memerintahkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, karena tidak ada cara lain yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia ataupun nanti di akhirat kecuali dengan takwa itu sendiri. Di ayatnya wa yunazzillahul ladzina taqau bimafazatihim. Kami Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam keuntungannya. La yamassuhumusu walahum yazanun. Mereka sedikit pun tidak akan disentuh oleh api neraka dan mereka tidak akan bersedih hati. Tuh etanya ya. Jadi kuncinya selamat hidup di dunia sekarang dan selamat hidup nanti di akhirat itu adalah dengan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nah, dengan apa yang telah disampaikan ya, mulai sekarang mungkin ya ini menjadi niat kita bersama, ini menjadi tujuan kita bersama bahwa kita ingin menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.